Doji itu mengartikan bahwa terjadi seperti perang ya antara buyer dan juga seller. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa analisa saham gorengan ya buat kawan-kawan pantau. Nah, kenapa sih beberapa hari ini saya menganalisa saham gorengan? Strategi yang saya gunakan adalah lebih banyak ke gorengan dulu ya. Nanti ketika sudah mulai mendekati November akhir, saya sudah mulai mencicil-cicil saham-saham untuk window dressing. Dan sebelum itu, kita akan melihat keseruan ya dari beberapa cuplikan dari keluarga Oke Saham. Nah, ini adalah grup di Sobat Oke Saham. Saya sempat memberikan informasi terkait NICL. Nah, ini tadi pagi saya sudah menginfokan di hari Jumat pagi ya. Yang punya NICLW, happy cuan ya, kumpul-kumpul dari harga 10. Nah, ini saya sebenarnya NICLW itu sudah saya infokan di grup kurang lebih 1 bulan yang lalu ya. Untuk cicil NICL di kisaran harga 10 dan alhamdulillah hari ini dia bisa closing di harga 13. Itu sudah cuan sampai 27% loh dalam waktu 1 bulan, dan ini masih akan ada kemungkinan NICLW bisa ke harga 15 sampai 20 ya. Semoga aja segera dinaikkan oleh bandarnya. Dan di pagi hari juga di keluarga Oke Saham sempat ngambil. Nah, ini saya masuk baca di 314 nih di jam 9.12 dan alhamdulillah hit target ya, kita bisa jual di kisaran harga 320-an. Lalu saya masuk juga bola. Nah, ini sudah saya infokan di 9.52 hampir jam 10 ya. Di harga 700 sampai dengan 705 dan alhamdulillah bola juga bisa hit sampai dengan ke harga 750 ya. Dan ada lagi nih saham ITMG. Nah, ITMG ini kan kenapa saya menginfokan beli ITMG, karena dividen dari di ITMG ini cukup bagus ya dan cukup menarik, dan kumdet di ITMG ini di kisaran harga tanggal 10 ya, 10 sampai 11 ya. Jadi bisa kawan-kawan kawal. Dan di video ini saya akan memberikan analisa dari beberapa saham yang menarik ya. Ini adalah beberapa saham-saham gorengan pilihan dari Oke Saham. Yang pertama yang masuk dari review saya adalah bola. Nah, Bali Bintang Sejahtera ini masuk review saya. Kenapa? Pertama adalah sahamnya kembali berada di atas MA5 ya. Ditambah juga dengan volumenya juga terjadi peningkatan. Nah, ini setelah 3 hari berturut-turut dia turun dengan tanpa volume ya. Dan di hari Jumat kemarin bola juga kembali naik dengan volume cukup bagus. Dan apa sih yang membuat saya mereview saham bola ini ya? Dan kita coba melihat dari bot di keluarga Oke Saham ya. Ini adalah bot bantuan yang saya buat untuk kawan-kawan analisa di keluarga Oke Saham. Kita ketikkan BRO bola. Dan di sini bisa terlihat ya bahwa bola sudah berhasil breakout kembali di atas area sideways. Nah, sideways dari bola ini terjadi di kisaran harga 555 sampai dengan ke harga 710, dan kemarin dia bisa closing di atas 745. Ditambah dengan ada akumulasi yang sudah terjadi hampir 1 minggu ini ya, menjadikan saya melihat bola ini ada kemungkinan dia ini untuk kembali naik ya, untuk kembali di atas 1000. Ini harapan saya ya, semoga aja bola bisa kembali di atas 1000. Tapi sebelum itu bola harus melewati dulu resisten terdekat sekarang, itu adalah di harga 785. Nah, apabila kawan-kawan tertarik untuk masuk di bola, jadikan patokan. Nah, ini 710 itu untuk support dekat ya. Nah, ini seandainya dia turun di kisaran harga 700, bisa kawan-kawan serok di kisaran 710. Atau apabila dia breakout kembali di atas 785, ini kita bisa ambil dengan target kita itu adalah ke 900 ya. Nah, 900 itu didapat dari mana? Ini di kisaran harga di sini ya. Ini adalah di kisaran harga 900. Semoga aja bisa melewati harga 900 untuk kembali ke harga 1000. Dan setelah bola, nah ini saya akan mereview salah satu saham gorengan juga yang sudah hampir seminggu ini juga menjadi primadona ya. Kita perhatikan saham MITI. Nah, kenapa sih MITI ini saya sebutkan saham gorengan akut? Nah, kita bisa perhatikan salah satu ciri dari saham gorengan itu adalah volumenya suka menghilang. Nah, ini adalah volumenya sedang tidur ya dari saham MITI. Dan tiba-tiba dia volumenya ramai lagi lalu tidur lagi. Nah, ini menandakan bahwa saham ini saham gorengan akut ya.
Dan selama seminggu ini MITI ini mengalami ledakan volume yang cukup bagus. MITI ini masih bertahan di atas MA5 dan juga kemarin terjadi ledakan volume yang cukup bagus di MITI. Dan ini membuat saya menaruh watchlist di MITI juga ya. Jadi besok bisa di hari Senin itu bisa kita pantau. Kita lihat juga bantuan dari bot Oke Saham. Kita ketikkan BRO MITI. Dan di sini juga terlihat ada akumulasi ya yang terjadi di MITI kemarin, ditambah juga MITI juga berhasil breakout. Ini bukan breakout dari area sideways ya, karena area sideways-nya di harga 169 sampai 101 cukup besar, tapi MITI ini berhasil breakout di frekuensi harga ya. Nah, ini adalah puncak frekuensi harga yang menandakan bahwa di puncak itu adalah area yang sering disentuh oleh MITI, dan apabila MITI bisa closing di atas area dari puncak itu menandakan itu bisa dijadikan support MITI. Tapi seandainya puncak frekuensi harga itu ada di atas dari harga terakhir, itu bisa menjadikan resisten kuat juga ya dari salah satu saham. Jadi saya bisa menaruh harapan di MITI untuk di hari Senin. Nah, setelah MITI saya akan membahas saham, ini salah satu saham properti yang bisa dikatakan gorengan juga ya, itu adalah PPRO. Nah, kenapa sih saya menjadikan watchlist PPRO juga untuk kawan-kawan pantau di hari Senin? Alasan saya pertama adalah terjadi kenaikan volume selama 3 hari berturut-turut. Kedua, harganya berada kuat di atas MA5. Terakhir adalah stochastiknya juga masih dalam keadaan naik. Jadi saya juga menaruh watchlist di PPRO untuk kita pantau di hari Senin ya. Dan kalau saya melihat di sini ini seperti bentuk doji ya, tapi dia memiliki body ya. Jadi masih ada pergerakan bagus ya dari saham PPRO. Semoga aja besok bisa breakout di MA20-nya di harga 74. Jadi kalau kawan-kawan mau masuk di PPRO, bisa HK, bisa masuk selama PPRO bertahan di atas 70. Nah, itu adalah kata kuncinya. Kalau seandainya dia masih bertahan di atas 70, kita masih bisa hold saham tersebut walaupun dia MA5-nya di harga 72. Kenapa? Kalau kita melihat di sini dia sempat sering sekali ya menyentuh dari harga 70 ya. Nah, di sini ketika dia 70 mantul 71 ini sebagai support kuatnya, tapi kita menjadikan patokan selama dia bertahan di atas 70 kita masih bisa hold. Kalau seandainya dia bisa breakout di atas MA20 di 74 dan closing di atas itu cukup cantik ya untuk PPRO untuk bisa melanjutkan kenaikannya. Dan di sini kita bisa melihat kalau di banda detektornya memang ada akumulasi tapi sangat-sangat kecil ya kalau dideteksi dari bot kita. Kenapa ini masih hanya titik tapi sudah hijau. Dan memang di sini ada resist yang terjadi di PPRO itu ada di harga 74. Jadi kalau kawan-kawan mau masuk di PPRO, kita bisa antri di kisaran harga 70-71. Atau kalau kawan-kawan tidak mau menunggu, kita akan beli kalau seandainya PPRO sudah breakout dari harga 74. Kenapa? Karena 74 itu adalah resisten terdekatnya ya. Kalau seandainya dia bisa kuat dan bertahan di 74, area lanjutannya adalah ke 80. Semoga aja bisa tembus ya untuk PPRO ke harga 80-an. Nah, setelah PPRO saya akan menganalisa saham gorengan lagi nih. Banyak sekali saham watchlist saya untuk di hari Senin, yaitu adalah AYLS. Nah, Agro Yasa Lestari ini juga masuk dari analisa saya untuk di hari Senin ya. Kenapa? Kemarin terjadi candle doji ya di AYLS ini. Nah, jadi memang doji itu mengartikan bahwa terjadi seperti perang ya antara buyer dan juga seller. Nah, sehingga masih menjadi 50-50 ya, 50-50 kekuatannya masih seimbang. Dan ada sedikit yang membuat saya menaruh perhatian. Kenapa? Karena volume kemarin terjadi peningkatan ya. Walaupun dia doji, tapi ada peningkatan volume di hari kemarin, di hari Jumat kemarin. Dan juga stochastiknya juga sedang dalam keadaan oversold. Nah, semoga aja besok di hari Senin di tanggal 8 November ini stochastik sudah mulai nanjak, volume juga sudah mulai naik, dan AYLS kembali naik untuk bisa breakout di atas MA20 ya, di kisaran harga 170-an. Jadi bisa juga masukkan watchlist di AYLS untuk di hari Senin.
Nah, setelah ILS ya, saya akan mereview saham dari Digi. Digi ini kemarin menjadi primadona ya, ketika kita melihat di running trade cukup ramai ya Digi. Setelah Digi mengalami drama selama 2 minggu, terjadi penurunan ketika dia turun di bawah MA5 dan turun cukup tajam ya dari harga 600-an dan turun sampai ke harga 260-an, dan hari ini dia closing di harga 300. Ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena ketika dia turun pasti ada beberapa yang masih punya barang di atas. Nah, ini kemungkinan bisa jadikan momentum buat kawan-kawan. Jadi kita juga yang belum punya Digi juga bisa pantau Digi berhasil closing di atas MA5 ya. Karena MA5 aja karena MA5-nya berada di 287 dan Digi berhasil closing di harga 302. Jadi kalau kawan-kawan tertarik untuk masuk di Digi, bisa buy selama Digi bertahan di atas MA5 di harga 287 ya. Ini bisa kita buy. Dengan target saya itu adalah di MA20 ini di kisaran harga 414. Jadi target saya sih 400 ya untuk Digi. Kalau seandainya sudah bisa berhasil breakout di atas 400, tinggal kita pasang trailing stop aja ya. Semoga aja Digi bisa kembali ke harga 600-an. Nah, setelah Digi saya akan mereview juga saham dari PNBS. Nah, PNBS ini cukup menarik. Nah, kenapa saya mau menarik? Kemarin terjadi ledakan volume yang cukup tinggi ya, dan juga PNBS juga sudah berhasil memotong ya dari MA5 dan memotong MA20. Jadi ini menandakan bahwa tren dari PNBS ini sudah mulai kembali atau trennya sudah mulai kembali naik ya. Jadi kawan-kawan bisa pantau PNBS kedepannya ya. Semoga aja PNBS bisa kembali lagi nih karena dia sempat bermain di kisaran harga 150-an ya. Dan hari ini masih berada di bawah 100. Dengan target terdekat, kalau seandainya kawan-kawan mau masuk di PNBS, ini support dekatnya adalah kalau saya itu bisa dijadikan 91 itu sebagai support kuatnya. Kalau tembus dari 91, apalagi bisa tembus di bawah MA5 kita keluar. Tapi kalau seandainya dia bisa bertahan di atas 91, area saya sih terdekat adalah 100 ya. Kenapa 100? Karena 100 itu adalah area psikologis. Jadi kawan-kawan bisa yang punya harga bawah biasanya itu bisa jual-jualan dulu sedikit ya di kisaran harga 100. Tapi kalau 100 juga dijebol dan juga dia bisa breakout di atas 100, ini bisa kembali ke harga 120-an ya. Jadi bisa pantau PNBS ya. Dan saya juga melihat akumulasi di PNBS juga cukup bagus ya. Coba kita ketikkan BRO PNBS. Nah, ini ada di bot Oke Saham. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa PNBS sudah breakout dari area pendeknya itu di kisaran harga 91. Nah, itu sebagai support kuatnya dari PNBS. Dengan area lanjutan adalah 100, dan di sini kalau melihat bandar detektornya menunjukkan akumulasi sudah terjadi ya kisaran 4 harian di PNBS. Semoga aja PNBS bisa terbang ya untuk kembali ke harga 150-an. Dan terakhir, nah ini adalah review saya untuk watchlist hari Senin saham gorengan. Terakhir saya akan memasukkan watchlist dari SKMI. Nah, ini kenapa sih saya menjadikan watchlist saham gorengan SKMI ini? Setelah terjadi drama juga ya, setelah hampir 2 mingguan ya, dia turun dari harga 110-an dan turun di bawah 100 di kisaran harga 97, dan kemarin terjadi kenaikan dan kembali SKMI kembali di atas MA5 closingnya ya, karena MA5 nya berada di atas 96 dan SKMI bisa closing di atas 97. Kita bisa melihat bahwa terjadi ledakan volume yang cukup bagus kemarin, ditambah juga stokastiknya juga yang tadinya oversold sudah mulai kembali naik. Jadi ini sudah mulai wanti-wanti nih SKMI. Semoga aja segera terbang ya untuk SKMI. Nah, itu aja review dari Oke Saham. Banyak sekali ya saham gorengan yang bisa menjadikan watchlist buat kawan-kawan di hari Senin besok. Di Oke Saham tidak hanya memberikan rekomendasi ya, tapi kita juga memberikan tips-tips trading supaya kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri. Di hari Minggu besok ya, saya akan merekap beberapa rekomendasi yang ada di Oke Saham selama 1 minggu terakhir. Kita akan lihat nanti kira-kira persentasenya keberhasilannya berapa persen ya buat kawan-kawan. Nanti kita bakal share di keluarga Oke Saham dan juga di sobat Oke Saham.
Bisa hubungi admin di 0896 123314828. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya itu pendaftaran ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.